Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Kemenak Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 250208100825. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dengan program studi Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Al-Kausar Tenggarong, Kalimantan Timur dengan materi adab kepada orang tua. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman Ikrona salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jurusan. Oke, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Devi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku semuanya dengan mengucap syukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberi kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Adakah yang tidak hadir di antara kalian? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Lillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Anak-anak silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Anak-anak, bagaimana? Sudah enakan, Plok? Sudah. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan atau pembelajaran, ada kata-kata motivasi dulu untuk kalian ya. Motivasi kita hari ini adalah tuntutlah ilmu setinggi langit. Kenapa tuntutlah ilmu setinggi langit? Karena sekarang zaman
emansipasi, di mana perempuan juga berhak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan bahkan hampir setara dengan laki-laki. Oke. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian salim atau salaman dengan orang tua ketika mau ke sekolah? Pernah. Kemudian kalian selalu patuh dan mentaati perintah orang tua kah ketika saat kita berada di rumah atau ketika kita mau keluar? Pernah apa enggak? Pernah. Oke, kemudian pernahkah kalian mengatakan atau mengucapkan kata-kata terutama sama ibu? Pernah. Nah, kemudian pernahkah atau tahukah kalian bagaimanakah adab kepada orang tua yang benar? Tidak. Kita akan mulai pembahasannya nanti ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian mengetahui, memahami, serta bisa menjelaskan bagaimana sih adab yang baik antara seorang anak kepada orang tua. Kemudian juga nanti pada saat kita lembar kerja ya atau kerja kelompok, di situ Ibu harapkan kalian bisa menguraikan masalah-masalah apa saja yang ada di sekitar kita atau yang terjadi di sekitar keluarga. Kemudian nanti ketika pada saat kerja kelompok juga Ibu harapkan kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke, sebelumnya kita masukin pembahasan. Silahkan buka bukunya, buku paketnya. Oke. Bab adab kepada orang tua. Nah, sudah dibuka bukunya? Sudah. Ada gambar di dalamnya? Ada. Kira-kira gambar apakah tersebut? Anak sedang salim ke ibunya. Anak sedang salim kepada orang tuanya. Ibunya. Ada lagi? Nggak ada. Nah, kita masuki pembahasannya ya. Harap perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Kalian lihat dan kalian kalau ada mau bertanya silakan dari video ini ya. Namaku Rere. Aku dari keluarga yang sederhana. Aku tinggal bersama 2 adik perempuanku dan juga ibuku. Aku ditinggal oleh ayah sejak SD kelas 3. Setelah ditinggal ayah, hanya ibu yang membiayai sekolahku dengan hasil jualannya. Aku dan 2 adikku sangat sayang pada ibuku. Meskipun aku dan adikku Lisa sering membuat ibu bersedih dan juga sering mengeluh kepada ibuku. Nah, anak-anakku, sudah melihat video pembelajaran kita? Sudah. Kita memberikan pertanyaan. Dari video yang kita lihat tadi, adab mana ini? Adab yang baikkah atau yang tidak baikkah kepada orang tua? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena memaksa orang tua. Karena dia ingin kehendaknya sendiri yang diutamakan. Oke kan? Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut ya, silakan perhatikan. Nah, di sini orang tua. Ya, orang tua itu terdiri dari siapa? Ayah dan ibu. Bagaimana rasanya tidak punya orang tua yang lengkap? Sedih. Pasti ya. Oke, pembahasan kita, orang tua itu adalah orang yang melahirkan, mengasuh, menjaga, serta membesarkan kita. Mulai dari apa? Dari bayi. Atau mulai dari dalam kandungan. Dalam kandungan. Nah, ada hadis yang meriwayatkan yang mengatakan
bahwa surga berada di bawah telapak kaki Ibu. dan derajat ibu lebih tinggi daripada Ayah. derajat yang lebih tinggi seorang ibu daripada ayah. 3. Ya, kenapa derajat seorang ibu lebih tinggi daripada ayah? Karena ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Yang pertama mengandung. Berapa bulan ibu kita mengandung kita? 9 bulan. Kemudian melahirkan. Kalau melahirkan berarti antara pertaruhannya Nyawa. selamat atau tidak Selamat. ya, hidup atau Mati. Kemudian yang ketiga, Menyusui. berapa tahun ibu menyusui kita? 2 tahun ya. Apakah ayah tidak mempunyai derajat? Punya. Karena tanpa ayah kita tidak bakalan bisa menikmati apa yang kita Inginkan. Ya, orang tua juga membimbing dan mengarahkan kita agar menjadi anak yang bermanfaat serta anak yang punya kepribadian yang kuat. Ya, di tempat hari-hari kan kata ayahmu umpamanya ini nak. Ya, berarti ya. Kemudian kita sebagai anak tidak boleh membantah ya atau berkata kasar serta bersikap yang dapat menyakiti hati orang tua. Bukan hanya untuk orang tua saja, kita juga harus bersikap baik kepada semua orang. Oke, kita lanjutkan. Mengapa kita perlu menghormati orang tua? Nah, di sini karena sebab kedua orang tua merupakan adanya kita. Kita tidak mungkin ada tanpa adanya pernikahan ayah dan ibu. Ayo, adakah manusia yang lahir tanpa pernikahan? Tidak ada. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak. Kan mengurus anak dari kecil sampai kita sekarang berusia kurang lebih berapa tahun kalian sudah? 15 tahun ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan memposisikan bakti kepada orang tua setelah bertauhid kepada Allah. Jadi tingkatannya berada di bawah tauhid ya. Kita lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang menghormati orang tua ya, yang artinya barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya serta ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya serta sambunglah tali silaturahim. Apa artinya tali silaturahim? Hubungan antara saudara. Iya, memperkuat hubungan antar Saudara. Oke, kita lanjutkan ya. Adab-adab terhadap orang tua. Nah, kita perhatikan di sini. Mungkin ada di antara kita atau di antara kalian pernah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang tua, terutama kepada ibu ya. Yang pertama, bagaimana adabnya? Mencintai dan sayang kepada kedua orang tua tanpa membeda-bedakan. Jangan sayang di mama aja, jangan sayang di bapak saja. Sayangilah keduanya karena sebab keduanya mereka kita ada. Kemudian yang kedua, mentaati keduanya. Nah, apa yang disuruhkan oleh Allah, oleh orang tua kita umpamanya, sudahkah sholat? Harus kita jawab Sudah. Jangan bapak nih nyuruh sholat gitu kan, jangan bantah. Kemudian yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua apabila nanti kita sudah bekerja ya, kemudian orang tua sudah tua, nah secara otomatis kita wajib menafkahi orang tua. Jangan orang tua diantar ke panti Jompo. Jangan. Kemudian yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan serta ucapan kita. Kemudian tidak memanggil orang tua dengan namanya. Tidak boleh ya, sekali-kali kita memanggil orang tua dengan sebutan nama mereka. Nah, kemudian berikutnya, tidak duduk ketika keduanya sedang berdiri. Nah,
Jadi ketika orang tua sudah memberi nasihat, lagi berdiri, kita mau duduk, boleh apa enggak? Tidak boleh. Kemudian dan tidak mendahului mereka dalam hal berjalan ya. Kemudian tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Kemudian ada berikutnya, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau mereka sudah wafat ya. Kemudian berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua kita telah wafat. Kemudian tidak mencaci maki kedua orang tua. Nah, berikutnya tidak mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua kita. Umpamanya di sini, Saipa, kata mamanya manggil kan, Saipa sini dulu. Apa mak? Nah, boleh apa enggak? Tidak boleh ya. Kemudian menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak. Umpamanya Saipa, iya mak, gitu kan. Jangan Saipa, iya mak. Nah, sampai teriak-teriak ya. Kemudian yang terakhir, janganlah memandang orang tua dengan pandangan yang sinis serta bermuka cemberut. Ini biasanya ketika disuruh mamanya beli terasi atau beli garam ke warung. Kira-kira apa nih muka kalian? Cemberut kah? Cemberut. Apalagi ketika Asik sedang megang suruh-suruh ya. Nah, inilah beberapa adab terhadap orang tua ya. Oke anak ya, sudah Ibu perlihatkan tadi bagaimana adab-adab yang baik kepada orang tua. Nah, setelah ini ya kita akan membagi kelompok ya, dan di sini nanti Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik buat kalian. Nanti silakan masing-masing kelompok untuk menjawab yang ada di dalam kolom ya. Jawab yang ada di dalam kolom. Ya, silakan kursinya, kelompoknya dibikin, silakan. Sudah semua? Sudah. Silakan masing-masing kelompok atau perwakilan kelompoknya untuk maju satu-satu. Silakan sesuai dengan nomornya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan maju. Kita dengarkan bersama-sama ya. Kita dengarkan bersama-sama dari kelompok 1. Silakan dibaca soalnya. 1. Ridho Allah Subhanahu wa taala pada ridho orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala pada murka orang tua. Jelaskan apa maksud dari hadis tersebut. Maksud dari hadis tersebut adalah ketika kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita untuk mendapatkan ridho mereka. Dan ketika kita membuat kedua orang tua kita murka, maka disitulah kita juga membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Oleh sebab itu kita jangan membuat orang tua kita murka. Kelompok kedua. 2. Jelaskan bagaimana cara menunjukkan rasa hormat terhadap orang tua. Menghormati orang tua juga bisa dilakukan dengan menaati nasihat mereka, membantu pekerjaan rumah, dan berbicara dengan sopan. Ketika kita bersikap baik terhadap orang tua, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Contoh, salim sebelum berangkat sekolah. 2.
membicarakan dengan nada yang lunak, cepat mengerjakan perintah orang tua, dan banyak contoh yang lainnya. Oke, silakan kelompok ketiga. Dan pergi bermain bersama teman-temannya. Dan karena sikapnya yang tidak baik kepada ibunya, dia dapat dikategorikan sebagai anak durhaka. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Ya, masing-masing kelompok berapa dilihat lagi ke tempat kerjanya. Ya. Di situ soal yang pertama, apa soalnya tadi kelompok 1? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaringin suaranya. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada murka orang tua. Jelaskan apa maksud dari hadis tersebut. Oke, ridho Allah termasuk ridho orang tua. Orang tua. Nah, berarti kalau orang tua tidak ridho, Allah juga tidak ridho. Apalagi anak yang suka membantah perkataan orang tua. Apalagi sampai menyakiti orang tua, terutama siapa? Ibu. Ya, tadi ingat seorang ibu. Jadi ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi kalau orang tua tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Makanya kan ada cerita-cerita tentang anak yang durhaka. Nah, contohnya kayak seperti apa? Cerita apa? Ya, itu adalah anak yang Durhaka. orang tua. Kita lanjut kelompok kedua. Jelaskan bagaimana cara menunjukkan rasa hormat terhadap orang tua. Tunjukkan bagaimana cara kita menghormati kepada orang tua. Apabila orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, berarti kita harus mentaati. Selama itu dalam Hal positif. hal positif atau hal apa? Kebaikan. Kenapa orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu? Itu berarti untuk kebaikan kita sendiri. Tidak ada orang tua yang menyuruh kita untuk melakukan suatu kejahatan. Ketika kita mau berangkat sekolah nih, pasti pesan ibu kita, baik-baik di sekolah nak ya, belajar yang rajin, ya kan? Tidak ada orang tua atau ibu kita nyuruh, nak nanti palain temanmu ya. Tidak ada kan? Tidak ada ya. Jadi kita wajib mentaati perintah orang tua selama itu dalam kebaikan. Lanjut kelompok 3. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh perilaku yang menunjukkan adab terhadap orang tua, dan jelaskan mengapa perilaku tersebut penting. Oke, 3 contoh. Apa kira-kira? Disitu tadi apa tadi? Contohnya yang pertama. Tidak mengeraskan suara melebihi suara orang tua, tidak mengatakan. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Kelompok yang lain? Tidak apa kira-kira? Oke, Najwa, silakan Najwa, berikan pendapatnya. Ayo. Tadi contoh, berikan contoh dari pertanyaan kelompok 3. Ya, contohnya. Ketika ibu menyuruh kita beli, Ketika ibu nyuruh kita beli sesuatu, terus kita tidak mengeraskan suara melebihi orang tua. oke, kita tidak boleh mengeraskan suara kita melebihi suara orang tua. Kalau seandainya nih orang tua kita mau menyuruh kita, pas kebetulan kita lagi ada tugas yang sangat banyak, berarti harus apa kira-kira ucapan kita untuk orang tua? Minta maaf. Nah, ayo. Ya, kira-kira bagaimana kata-katanya? Menolak secara baik-baik. Ya, menolak secara baik-baik. Yang pamannya, maaf mak, aku lagi ada Tugas. Besok harus dikumpul. Nah, itu secara halus, jangan secara kasar. Ih, mama nih, nggak boleh apa ibaratnya tuh mak, aku banyak tugas nih mak, yang lain aja disuruh. Nah, itu tidak boleh. Ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ibu meminta kamu untuk membantu mencuci piring setelah makan malam. Namun kamu merasa banyak PR yang harus kamu selesaikan. Pada saat itu karena besok PR-nya akan dikumpulkan. Kamu juga tahu bahwa ibu sudah lelah setelah bekerja seharian. Dalam situasi ini apa yang harus kamu lakukan?
Berikan alasanmu dan jelaskan bagaimana kamu dapat menunjukkan sikap hormati kepada ibu. Nah, itu tadi sama dengan contoh kelompok 3 ya. Contoh kelompok 3 tadi itu ketika kita sedang sibuk atau sedang ada PR yang banyak, kemudian orang tua ingin menyuruh kita harus apa? Kita Menolak secara baik-baik. Ya, menolak secara baik-baik, jangan kasar ya. Kemudian terakhir kelompok 5. 5. Ahmad seringkali tidak mematuhi perintah ibunya. Bahkan kadang-kadang dia membantah dan berbicara kasar kepada ibunya. Suatu hari, ibunya meminta Ahmad untuk membantu membersihkan kamarnya sendiri. Tetapi Ahmad menolak dan memilih pergi bersama dengan teman-temannya. Apakah perilaku Ahmad dapat dikategorikan sebagai anak durhaka? Berikan alasanmu. Nah, durhaka apa tidak nih si Ahmad nih? Durhaka. Kenapa dikategorikan durhaka? Karena dia membantah ibunya, Bu. Iya, membantah ibunya. Ibunya menyuruh apa? Membersihkan kamarnya sendiri. Karena kamar kita sendiri merupakan area pribadi kita. Iya. Bersihkan sendiri. Jangan orang lain. Terutama nih, artinya ketika kita lagi bangun tidur, kemudian kita mau ganti bajunya dilempar-lempar ke sana kemari kan. Kemudian orang tuanya melihat kamar kita tidak rapi, tidak bersih, otomatis orang tua akan menyuruh kita sendiri. Jangan sampai orang tua yang merapikan. Kalau sampai orang tua yang merapikan tempat tidur kita sendiri, berarti kita sudah durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu ya. Aku demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Bagaimana kerja kelompoknya? Seru. Ya, kita lihat sebentar. Kita ice breaking dulu, tepuk-tepukan dulu ya. Iya, Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ya, tepuk 4, tepuk 5. Oke, 2 kali tepuk 4. 2 kali tepuk 5. Oke ya. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya tentang adab terhadap orang tua. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini? Apa kira-kira yang dapat kita simpulkan? Tidak boleh durhaka. Iya, tidak boleh Durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Kenapa tidak boleh durhaka tadi kepada ibu? Karena Surga ada di surga. iya, yang pertama adalah surga berada di bawah telapak kaki Ibu. Yang kedua, Ridho orang tua, ridho Allah juga. ridho orang tua berarti ridho Allah. Orang tua tidak ridho sama anaknya berarti jangan harap untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, anak-anakku, adakah yang ingin ditanyakan tentang pembahasan kita? Sudah paham semua? Sudah. Ya, kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran dan pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa amin ya rabbal alamin. Siapkan. Kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam